Segala sesuatu pasti ada sebabnya. Tidak ada sesuatu yang jadi sebab bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, tidak mungkin ada rangkaian sebab akibat tanpa akhir. Argumen kosmologis jenis pertama. Rentetan logikanya kan itu. Diawali dari premis segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Mikrofon ini dia hadir di sini ada sebabnya. Laptop ini hadir di sini ada sebabnya. Kalau ingin ngerti lebih jauh tentang sebab, buka lagi sesi-sesi mungkin di logika. Saya tidak tahu pertemuan keberapa. Ya kalau Aristoteles kan membagi ada sebab material, sebab efisien, sebab formal, dan yang terakhir sebab final. Nah, ya, itu kan empat jenis cause, empat jenis sebab. Jadi diasumsikan nggak ada satupun hal di dunia ini yang nggak ada sebabnya. Segalanya wis, mungkin termasuk lahir batin. Apapun yang kamu alami, yang kamu miliki sekarang ada sebabnya. Nggak ada yang ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk saya dapat uang pak. Nggak, kamu ngertinya ujuk-ujuk itu ada sebabnya. Orang lewat, mau uangnya ditaruh di saku, kok meleset terus jatuh ke bawah, terus ketemu kamu, kan itu aja. Ada sebabnya, itu ndak kok jatuh dari langit. Ya kadang-kadang kan kamu ngambil uang terus lupa nyaku. Hati-hati kalau sholat Jumat. Karena ada itu ceritanya, pas kotaknya lewat, nyari uang, ini kok uang kok besar semua. Kamu buka dompet, nah, carinya yang kecil. Kamu cemplungin 1.000. Begitu kamu cemplungin, dari belakang orang, mas, 200.000 dikasih ini kamu. Mas, kamu kan heran. Itu uang kok boros 200.000 mau dicemplungin, itu dicemplungin. Iya. Begitu habis Jumatan, Pak, 200.000 dicemplungin sampai itu 2.000, 5.000 kan cukup. Loh itu tadi uangnya masnya jatuh, mas lagi. Iya. Oke. Makanya jangan pelit-pelit. Kalau kamu masukin berapa? 1.000. Jangankan 1.000 pak. Iya, lewat aja saya tidak ngerti pak, ngantuk. Iya. Ya mbok kalau nggak ngasih nggak apa-apa, cuma jangan ngantuk, kasihan yang mau muter itu loh. Kamu mau ditaruh ini masih tidur, mau didorong ke sana jangan-jangan mau ngasih, mau dibangunin susah. Oke, itu pun ada sebabnya. Nggak ada yang jatuh dari langit dalam banyak hal. Itu premis pertama mengimplikasikan premis kedua. Tidak ada satu hal pun yang jadi sebab bagi dirinya sendiri. Sebab itu selalu di luar musabab. Yang bikin HP bukan HP ini sendiri. Yang bikin anak bukan anak itu sendiri. Ya kan gitu, malah kacau nih anak itu sendiri. Sejago-jagonya tukang sulap itu tetap tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Apapun. Jadi premis pertama, ini mulai mikir logika harus agak pelan-pelan. Tidak ada sesuatu yang jadi sebab bagi dirinya sendiri. Selalu sebab itu di luar dirinya. Ya meskipun kamu bilang, saya pak tidak tahu entah kenapa kok rasanya sedih sekali. Ya enggak, itu berarti ada yang mendorong yang bikin kamu sedih. Entah perasaanmu, entah kenanganmu, entah memorimu yang lama, selalu dari luar. Nah, terus ada lagi premis ketiga. Premis ketiga
Tidak mungkin ada tapi rangkaian sebab akibat yang tanpa akhir. Wah, ini susah kan? Susah dibayangkan. Ini ada sebabnya. Sebab ini juga disebabkan oleh ini. Ini disebabkan oleh terus. Yang nggak ada akhirnya susah dibayangkan. Misalnya mikrofon ini dari pabrik mic. Pabrik mic bahannya dari plastik. Plastik bahannya dari apalah. Ya beras plastik lah. Terus pengrajin plastik dari petani yang nanam plastik, apa ada nanam plastik. Ya lah pokoknya terus itu. Sebab terus. Yang tidak ada akhirnya, tidak ada titik akhir. Yang pertama ada, itu akal tidak nyampe. Tidak mungkin ada sebab akibat yang tanpa akhir. Nah, oleh karena itu dari premis 1, 2, 3 disimpulkan pasti ada sebab yang paling awal. Oke, ada musiknya. Pasti ada sebab yang paling awal. Cereng-cereng gitu. Itu seru, tidak apa-apa. Dan gak ngantuk, enak ada musiknya gitu. Sesuk tak kasih ilustrasi. Cereng-cereng gitu ya kalau. Oke, iya. Nah, sebab pertama ini harusnya kan dia tidak punya yang bikin dia ada. Tidak ada yang menyebabkan dia ada. Jadi kalau tadi ada rangkaian sebab akibat, dia yang paling pertama. Ya namanya pertama kan nggak ada lagi. Kalau masih ada lagi, nanti sebabnya ada lagi, tasalsul lagi, tanpa akhir. Dan itu akal mustahil bisa begitu katanya akal. Nah, kalau sebab yang pertama ini kita anggap Tuhan, kita kan selalu begitu. Tuh, sebab pertama itu ya Tuhan. Berarti ya Tuhan memang ada. Sebagai konsekuensi logis diawali dari kenyataan di kosmos ini bahwa semuanya ada sebab. Itu argumen first cause namanya. Dipelopori Aristoteles, disempurnakan oleh Thomas Aquinas, dibantu oleh Ibn Rus dan kawan-kawan. Jadi segala sesuatu pasti ada sebabnya. Tidak ada sesuatu yang jadi sebab bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, tidak mungkin ada rangkaian sebab akibat tanpa akhir. Yang keempat, berarti ada sebab pertama yang tidak disebabkan. Karena kalau dia ada yang bikin dia, ya berarti ada sebab lagi. Belum pertama. Yang sebab ini mungkin yang pertama. Tapi kok masih ada lagi, ya terus. Berarti belum pertama. Dan harus ada berhentinya. Kalau nggak ada berhentinya, nggak masuk akal. Dan kalau kita sebut yang pertama itu sebagai Tuhan, berarti ya Tuhan itu ada.